Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa, NIM 10572114818 dari kelas Manajemen Keuangan 18D. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil jawaban tugas saya dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan, di mana tugasnya itu mengenai rasio profitabilitas. Selanjutnya, mari kita mengetahui terlebih dahulu mengenai rasio profitabilitas atau biasa disebut dengan profitability ratio. Adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Baik, selanjutnya mengenai analisis profitabilitas pada perusahaan fast food Indonesia Tbk, di mana pada tabel 4.1 terdapat pendapatan, biaya, dan laba perusahaan Galeil Praktis untuk 5 tahun terakhir. Seperti yang ada pada layar Anda, itu merupakan daftar tabelnya 5 tahun terakhir. Adapun dari tabel di atas, bahwa data keuangan perusahaan Fast Indofood Indonesia Tbk dalam hal ini pendapatan, penjualan, biaya, dan laba untuk 5 tahun terakhir. Untuk penjualan perusahaan Fast Food Indonesia Tbk terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan rentang tahun 2012 sampai tahun 2016. Selanjutnya, analisis profitabilitas pada slide ini merupakan tabel 4.12, merupakan tabel kedua yang dimana pembahasannya itu mengenai penjualan neto, harga pokok penjualan, laba bersih perusahaan fast food Indonesia Tbk untuk 5 terakhir, seperti yang ada pada layar Anda. Nah, dapat kita simpulkan pada tabel di atas, untuk penjualan bersih sebesar 2.082.785.000.000 pada tahun 2012, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 2.385.864.000.000. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, pada tabel 4.13 pada ekuitas dan aset perusahaan fast food Indonesia Tbk tahun 2012-2016, seperti yang ada pada layar Anda. Ini sama seperti halnya yang dengan penjualan, biaya, dan laba yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ekuitas dan aset yang dimiliki oleh perusahaan fast food Indonesia Tbk juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Adapun contoh perhitungan dari analisis profitabilitas. Ini contohnya pada tahun 2012. Jadi rasio ini, pada rasio pertama, bagian pertama, ini tuh mengukur presentasi sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan pendapatan harga jual. Terus kedua itu terdapat perhitungan terkait profit margin, di mana pada rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, beban lain-lain, dan pajak. Selanjutnya, perhitungan return on asset atau ROA.
di mana menurut Kashmir tahun 2010 ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Perhitungan keempat yaitu Return on Equity atau ROE, di mana rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat dan demikian pula sebaliknya. Itu menurut Kashmir pada tahun 2010. Adapun tabel selanjutnya yaitu perkembangan rasio profitabilitas perusahaan fast food Indonesia Tbk pada tahun 2012 sampai 2016 seperti yang ada pada layar Anda. Dari hasil analisa, terdapat rasio profitabilitas pada perusahaan fast food Indonesia Tbk. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan menghasilkan laba dilihat dari rasio profitabilitasnya yang dimiliki perusahaan selama rentang 5 tahun terakhir. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Selanjutnya, yang kedua, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan fast food Indonesia Tbk dalam menghasilkan laba mengalami penurunan namun masih dalam keadaan baik. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja perusahaan Gelail Praktis Pratama Makassar dalam keadaan baik sehingga akan mampu mempertahankan eksistensi perusahaan untuk masa yang akan datang. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai hasil jawaban saya dari tugas ke-10 dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.